Pertanyaan pertama saya, bisa dijelaskan nggak data-data persebaran HIV di Papua saat ini? Dan itu tertinggi di Indonesia berarti ya? Dari 9 provinsi. Bahwa kasus yang paling banyak di Papua, dan ini memang berdasarkan data, bahkan ada satu penelitian yang dilakukan oleh teman-teman dari Kalau kita ngebahas spesifik ke HIV/AIDS, ini saya dengar-dengar kan ada obatnya yang diambil, HRV. ARV, ya. A ARV, antiretroviral. atau H? A. H. Nah, kalau ARV mobil, Mas. Oh, ARV. Saya ini aduh, gimana sih? Oke. Obat ARV. Ya. Nah, dengar obat ini emang pemerintah berikan gratis. Yes, betul. Apakah ini terjadi di Papua? Apakah ini diberikan secara gratis juga di Papua atau cuma beberapa daerah di Indonesia aja? AIDS itu menjadi program. Jadi yang utama sekarang kalau untuk penyakit menular ya, sebelum COVID ya, kita bicara sebelum pandemi COVID itu ada ATM, AIDS, TBC, dan malaria. Itu program pemerintah. Jadi obat yang untuk AIDS dan TBC malaria karena menjadi program, maka itu semuanya juga gratis. Digratiskan? Gratis semua. Kenyataannya di lapangan apakah seperti itu? Iya, di lapangan obat-obat ARV gratis, hanya memobilisasi masyarakat untuk patuh terhadap obat ini memang masih rendah. Ya. Kemudian Maksudnya patuh terhadap obat? yaitu maksudnya SDM mungkin terlalu banyak untuk mengambil obat, kesadaran untuk mengambil obat. Untuk datang ke tempat pelayanan kesehatan untuk mengambil obat itu masih belum tinggi, jadi masih rendahnya. Ya ujung-ujungnya memang faktor pendidikan juga sangat mendukung untuk kesadaran masyarakat untuk berperilaku lebih baik untuk menuju kesehatan pribadi masing-masing, itu masih belum tinggi seperti itu. Jadi perlu edukasi yang secara terus-menerus dari tenaga kesehatan mungkin yang mengerti wilayah kerjanya untuk terus memberikan edukasi dan informasi yang benar dan tepat bagi masyarakat di sekitarnya. Dari tadi saya selalu dengar masalah edukasi. Ini kita perlu mengedukasi masyarakat. So tadi di logika saya, kalau saya pengidap HIV, saya akan secara otomatis saya pasti mau mendapatkan obat ARV ini. Ya. Saya akan secara sadar tergerak. Oh, saya punya penyakit, saya akan ke rumah sakit dan mendapatkan obat ini secara secara berkala, secara normal kan. Tetapi kenyataannya itu kurang atau itu nggak terjadi di Papua. Jadi memang perlu terus-menerus diingatkan untuk mengambil obat, karena kan kalau penderita HIV harus terus-menerus minum obat selama seumur hidupnya. Jadi obat tersebut bisa diakses dengan cara mengambil obat-obat yang sudah didistribusikan oleh pemerintah di fasilitas-fasilitas kesehatan, bahkan sekarang itu bisa diambil di puskesmas. Jadi di puskesmas itu sudah ada tim untuk mendistribusikan obat-obat dari HIV. Di wilayah setempatnya itu masyarakat bisa mengambil asalkan sudah tercatat namanya di registrasi yang ada di fasilitas kesehatan. Namun kesadaran masyarakat itu sendiri untuk mengambil secara rutin sesuai waktunya itu yang belum tinggi. Jadi masih rendahnya kesadaran untuk datang untuk mengambil obat. Mungkin rasa jenuh karena harus minum obat seumur hidupnya, ya itu yang menjadi kendala tersendiri bagi Papua seperti itu. Wow, jadi kalau saya mah secara sederhana, kalau saya sekarang bisa berbicara dengan pasien ODA atau ada pasien ODA yang lagi nonton sekarang, silakan dengan rajin mengambil obat yang sudah disediakan, bahkan sudah sampai puskesmas. Ya. Katanya bahkan udah sampai di puskesmas di Papua begitu. Oke, saya mau ngobrol dulu sama Citra boleh ya? Tadi kita meninggalkan Citra nih di US. Citra, kamu kan kuliahnya lumayan unik nih ya, Health Informatics. Yes. Oke, berarti untuk kamu pernah mungkin belajar tentang ya pasti penyakit dan lain-lain ya.
menurut kamu nih untuk mengurangi tren penularan HIV, ada solusi nggak yang bisa ditawarkan dari sisi teknologi atau dari sisi health informatics ini? Iya, jadi menurut saya teknologi ini punya peran penting ya untuk mengembangkan dan meningkatkan upaya pencegahan HIV dan sejauh ini solusi teknologi atau digital inovasi yang digunakan untuk membantu upaya ini adalah lewat e-health atau dengan menggunakan informasi dan komunikasi teknologi untuk meningkatkan layanan kesehatan. Inovasi dengan cara penggunaan mobile teknologis ini seperti menggunakan cellphone atau HP, mobile aplikasi, sosial media, website, dan menurut saya ini adalah solusi yang sangat berguna ya. Solusi pertama yang bisa diadopsi yaitu penggunaan aplikasi mobile health untuk mencegah penularan HIV. Yang tadi kita diskusi tentang bagaimana perlunya edukasi ya, yang terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, ini penggunaan aplikasi mobile health ini sangat berguna untuk bisa memonitor pasien secara real time dan memastikan mereka memperoleh pengobatan yang efektif gitu. Berarti ODA ketika udah statusnya ODA mendownload sebuah aplikasi. Iya, jadi ini salah satu hal yang bisa dibuat ya, salah satu inovasi yaitu membuat aplikasi mobile health buat WDH ya. Oke. Dan dari situ mereka bisa tracking, monitoring, maksudnya kesehatan mereka, kapan mereka harus minum obat, kapan mereka harus ke dokter dan lain-lain. Iya. Wow. Oke. Iya. Sorry, itu udah ada di negara lain? Iya, di mana-mana termasuk Amerika juga sudah menggunakan aplikasi mobile health ini untuk monitor ya pasien. Maksudnya kalau di Papua, di daerah Papua kan sinyal dan internet koneksinya tidak stabil. Nah, bagaimana teknologi kita bisa bantu mengatasi HIV gitu. Nah, solusi yang banyak diadopsi di banyak negara yaitu bisa as simple as lewat SMS gitu, atau bisa dengan mendesain aplikasi dengan kapabilitas untuk go offline. Nah, ini kalau SMS digunakan untuk reminder gitu contohnya, dan juga bisa memberikan arahan tentang pengobatan ya. Dan juga kalau aplikasi offline ya itu mungkin sulit ya untuk real time komunikasi karena sulitnya internet. Tapi ini bisa menjadi platform edukasi kesehatan untuk mencegah HIV terutama pada kalangan muda. Oke, terima. Itu saran yang sangat baik dan sangat solutif sih dok. Dok, ya. Ada tanggapan terhadap ini? Ya, saya kira ini usul yang sangat bagus ini apa yang disampaikan Citra, karena data secara umum ya, kalau kita bicara sekarang ODA, yang terdeteksi itu hanya 60,70%. 40%-nya tidak terdeteksi. Nah, kenapa tidak terdeteksi? Karena memang dia tidak tahu bahwa dia ODA, sehingga bukan tidak mungkin itu akan bisa 40% itu menularkan ke yang lain juga, ya. Atau memang dia satu sisi memang, nah, yang harus kita lakukan sekarang ya, kalau mobile health ini kepentingannya adalah kita bisa memantau sebenarnya. Bisa memantau bukan hanya untuk kepentingan dari si ODA-nya saja, tapi juga kepentingan program. Apakah kemudian dia kontrol rutin, apakah dia mendapatkan ARV rutin, ya, terus kemudian apakah dalam satu kondisi tiba-tiba ada gejala-gejala yang mungkin dia tidak tahu, oh ini adalah gejala komplikasi dari AIDS ya, yang udah ini yang kemudian ini harus segera dilakukan perawatan dan sebagainya. Jadi apa yang disampaikan Citra ini adalah satu bagian edukasi yang memang berbasis IT. Nah, cuman memang ada dua kelompok sebenarnya yang harus disasar sekarang. Satu sisi memang kelompok yang memang dia aware dengan IT, dan saya tidak tahu data yang di Papua mungkin Citra berapa persen yang aware, karena secara totally untuk di Indonesia saja yang menggunakan akses media sosial berbasis internet itu hanya 65%. Baik, itu satu Indonesia ya? Satu Indonesia. Nah, Kita apakah di Papua seperti apa? Ya. Nah, ini yang kemudian, ini salah satu solusi sebenarnya. Bukan hanya untuk di Papua, di Indonesia. Dan saya kira ini malah belum ada diusulkan di Indonesia nih, Citra. Di Indonesia belum ada nih, mobile health aplikasi yang kemudian mengontrol, memantau ODA ini belum ada. Jadi ini bukan hanya untuk program di Papua, program untuk Indonesia. Jangan ODA, penyakit apapun juga nggak ada mobile health tracking sekarang? Belum ada. Ya kita akhirnya, COVID ini akhirnya menjadi satu kondisi yang kita harus membuat seperti itu. Kita supaya bisa tracking sebenarnya. Nah, cuman masalahnya sekarang pada saat kita melakukan tracking, yang harus kita selesaikan juga sekarang adalah stigma.
Oke. Nah, itu nanti kita bicara stigma nanti. Boleh. Stigma, wah kalau ini bagus banget nih. Kalau stigma saya langsung nanya kepada dokter Ria nih, yang langsung di Jayapura. Stigma masyarakat terhadap Oda nih gimana nih? Kalau masalah stigma itu di Papua untuk saat ini sudah tidak seperti dulu lagi. Karena saat ini sudah banyak yang bisa menerima Oda, baik itu di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pekerjaan. Kalau di masyarakat mereka bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Ya, kalau dulu mungkin sampai ada keluarga yang harus dikucilkan, kemudian menganggap bahwa HIV/AIDS itu adalah suatu kutukan karena pada saat stadium tertentu dia bisa tiba-tiba dari badan yang gemuk kemudian harus kehilangan berat badan, itu sepertinya mereka tidak masuk di akal mereka sehingga mereka dikucilkan di tempat tertentu dan diasingkan hingga sampai mereka masuk pada stadium lanjut. Tapi untuk saat ini Oda sudah bisa diterima, bisa bekerja, bisa sekolah seperti biasa. Nah, cuman yang agak kesulitan itu adalah merubah perilaku. Jadi karena mereka berada di tengah-tengah masyarakat dengan bebas, diharapkan mereka bisa merubah perilaku. Kalau di sini itu terkenal dengan perilaku ABC, yaitu abstinensi atau tidak berganti-ganti pasangan, contohnya seperti itu, kemudian saling setia, dan selalu menggunakan kondom. Nah, kemudian promosi kondom itu juga kita sudah lakukan, namun memang masih ada dalam prosesnya itu yang mengalami kesulitan dalam promosi kondom karena masih dianggap sebagai hal yang tabu seperti itu. Jadi kalau Odanya sendiri, kondomnya hal yang tabu atau mempromosikan kondom adalah hal yang tabu? Iya, kondom itu tabu kalau kita sampaikan, padahal itu masuk dalam suatu kalau dalam suatu program dan merupakan suatu sex education sebenarnya. Kalau di beberapa negara mungkin sudah masuk dalam sex education yang perlu dimengerti sejak dalam masa remaja. Nah, itu masih karena budaya timur kita masih membatasi masalah-masalah seks di masa remaja, kemudian itu yang membuat pengetahuan tentang sex education belum tersampaikan dengan baik seperti itu. Nah, ini mungkin kedepannya harus juga bersama-sama, tidak hanya masalah kesehatan, tapi masalah pendidikan menjadi dasar dari segalanya untuk masyarakat di sini bisa bertambah lebih baik memandang suatu HIV/AIDS. Oke. Gitu. Terima kasih. Ada yang punya tanggapan tentang stigma ini? Ya, jadi saya bersyukur tadi apa yang disampaikan Dr. Ria ya. Artinya stigma ini sudah mulai menurun ya. Karena ini masih menjadi satu program yang di penyakit terutama penyakit menular, stigma ini masih selalu menjadi kendala ya. Tapi pada saat ini proses edukasi, proses sosialisasi informasi ini semakin masif dilakukan, maka upaya yang tadi dilakukan itu akhirnya berdampak tadi yang disampaikan Dr. Ria, bahwa akhirnya stigma itu udah mulai menurun gitu loh. Sehingga penerimaan di masyarakat, karena itu penting gitu loh. Karena mengembalikan untuk dia secara sosial itu bisa mendukung, bisa psikis loh tuh. Kayak mendukung saya betul. Saya nggak diterima di mana-mana. Betul, itu akan mendukung Ya. untuk penyembuhannya. Ya. Sama dengan pada saat awal kita di COVID gitu loh. Stigma, tapi sekarang setelah semakin masif terinformasikan itu sudah mulai berkurang. Jadi saya kira kita harus banyak belajar dengan kondisi-kondisi yang seperti ini sehingga masyarakat pun intinya adalah mendapatkan informasi yang benar-benar akuntabel, bahwa informasi yang benar tentang penyakit. Ya, itu ya sehingga akhirnya mengurangi stigma tadi itu. Oke.